Selamat pagi mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari topik selanjutnya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem nilai. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari topik Pancasila sebagai sistem filsafat, nah ini adalah kelanjutannya, yaitu Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila dia merupakan dasar dari nilai. Jadi nilai-nilai Pancasila itu menjadi nilai dasar yang kemudian diterapkan di berbagai penyelenggaraan dan pelaksanaan negara. Pancasila itu substansinya atau substansi dari sila-silanya itu bersifat umum dan universal. Artinya adalah dia bisa diterapkan di berbagai kondisi, berbagai konteks ruang dan waktu. Jadi dia tidak terbatas dengan kondisi ruang dan waktu. Jadi dia sangat umum dan sangat universal, bisa dilaksanakan atau diterapkan dimanapun dalam berbagai kondisi dan dalam berbagai waktu. Nah, Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan negara itu bersifat umum dan kolektif. Artinya adalah bahwa dia bersifat umum, jadi dia bisa diterapkan untuk umum dan kemudian kolektif. Nah, sedangkan realisasi pengamalan sila Pancasila itu bersifat khusus dan konkret. Misalnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam realisasi atau pengamalannya dia bisa bersifat sangat khusus dan kemudian sangat konkret. Nah, penjelasannya akan kita bahas setelah slide yang selanjutnya. Kemudian substansi Pancasila itu terdapat pada 5 silanya. Sila pertama yaitu ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima yaitu keadilan. Nah, kelima sila ini, kelima nilai atau substansi sila ini merupakan suatu sistem nilai. Kenapa kok dia bisa dinyatakan sebagai suatu sistem nilai? Nah, akan kita bahas pada slide yang selanjutnya. Nah, Pancasila secara ontologis kemarin ya, jadi secara nilainya itu mengandung 3 pokok permasalahan. Kalau kemarin kita bahas dalam topik Pancasila sebagai filsafat nilai, bahwa dasar ontologis Pancasila adalah manusia, begitu. Nah, jadi sebenarnya isi dari Pancasila secara ontologis itu menyangkut 3 masalah, yaitu bagaimana manusia terhadap Tuhan, bagaimana manusia terhadap dirinya sendiri, dan bagaimana manusia terhadap manusia lain dan masyarakat. Oke. Nah, substansi Pancasila itu sendiri kemudian menjadi implikasi moral. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi Pancasila bersifat umum dan universal, itu artinya tidak terbatas ruang, waktu, dan keadaan. Oke. Kemudian Pancasila bersifat umum dan kolektif. Tadi artinya adalah pelaksanaannya itu menjadi pedoman normatif dalam perundang-undangan. Jadi karena sangat umum, kemudian dia bisa menjadi pedoman yang normatif dalam perundang-undangan. Kemudian yang terakhir, nah pelaksanaannya itu bersifat konkret dan khusus. Artinya adalah misalnya bisa diterapkan dalam suatu bidang, misalnya politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau pendidikan. Jadi bisa diterapkan dalam suatu bidang-bidang yang khusus. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dasar ontologis dari Pancasila atau hakikat dari Pancasila adalah manusia. Sudah dibahas dalam pembahasan yang kemarin. Nah,
Pancasila sebagai dasar nilai itu artinya adalah bahwa bangsa Indonesia itu mengemban nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu menggejala atau terlihat dalam setiap sikap dan tingkah laku dari perbuatan bangsa Indonesia. Nah, karena itu kemudian Pancasila disebut sebagai dasar nilai. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem. Kemarin kita sudah membahas ciri-ciri dari suatu sistem. Nah, nilai Pancasila itu juga merupakan suatu sistem karena kemarin sudah kita bahas dia memiliki tingkatan kualitas dan kuantitas. Kemudian dia merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh atau kesatuan organik bertingkat yang berbentuk piramidal, ya kalau masih ingat materi yang kemarin. Jadi dia berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dia memiliki bagian-bagian tersendiri, tapi mereka berhubungan erat dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian sila Pancasila itu juga saling mengkualifikasikan atau saling mengisi. Artinya sila pertama itu isinya juga ada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua itu isinya juga ada sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi saling mengisi, saling mengkualifikasikan. Gitu. Jadi karena hal tersebut kemudian membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem karena dia berhubungan erat antara satu sila dengan sila yang lainnya, kemudian membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Nah, nilai Pancasila dia juga merupakan nilai rohani tertinggi di Indonesia dengan beberapa tingkatan. Tingkatannya adalah sebagai berikut. Jadi, nilai ketuhanan atau sila pertama yang memuat nilai ketuhanan karena dia merupakan tingkatan yang paling tinggi karena nilai ketuhanan itu merupakan nilai kerohanian yang bersifat mutlak. Kemudian dijabarkan lagi dalam nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini merupakan nilai ketuhanan, pengkhususan dari nilai ketuhanan karena manusia merupakan makhluk Tuhan. Nah, kedua nilai ini merupakan nilai fundament moral negara. Nah, jadi tingkatannya seperti itu, nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, dan selanjutnya kemudian ada nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini jadi tadi ya, manusia adalah makhluk Tuhan, kemudian manusia yang kemudian berkumpul menjadi satu atau bersatu. Jadi dia merupakan syarat adanya rakyat atau bangsa, yaitu bersatu atau persatuan. Kemudian setelah bersatu dan membentuk negara, maka kemudian dia harus memiliki sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi kenapa masyarakat itu membentuk suatu negara? Itu pasti karena memiliki cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita itu maka membutuhkan sarana. Nah, sarana dalam nilai Pancasila ini adalah di sila keempat, yaitu nilai kerakyatan, yaitu sarana untuk mewujudkan keadilan, yaitu dengan sistem demokrasi. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah ada di sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial. Begitu. Jadi tingkatannya seperti itu, nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai fundamental moral negara. Kemudian nilai persatuan itu dia lebih tinggi daripada nilai kerakyatan dan keadilan. Kenapa? Karena dia adalah syarat mutlak adanya bangsa dan negara. Kemudian di bawahnya itu adalah nilai kerakyatan sebagai sarana. Kemudian terakhir adalah nilai keadilan sosial sebagai tujuan. Jadi nilai persatuan itu sebagai dasar negara, nilai kerakyatan sebagai sistem negara, dan nilai keadilan sosial sebagai tujuan negara. Nah, dalam materi yang kemarin juga sudah dinyatakan bahwa
nilai Pancasila itu tergolong dalam nilai kerohanian. Jadi ada 3 nilai kerohanian, nilai material, dan nilai vital. Nah, Pancasila itu termasuk dalam nilai kerohanian, tapi gitu kan, tapi nilai kerohaniannya Pancasila itu adalah nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Jadi dia mengakui nilai material dan nilai vital. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam Pancasila sebagai nilai kerohanian itu ternyata di dalamnya itu terdapat secara lengkap nilai-nilai yang lainnya, baik nilai material, vital, kemudian nilai kerohanian lain yaitu nilai kebenaran, estetis maupun religius. Nah, nilai Pancasila ini merupakan filsafat bangsa yang kemarin sudah dibahas, artinya adalah dalam setiap aspek kebangsaan dan kenegaraan itu harus berdasarkan pada nilai sila Pancasila. Nah, nilai Pancasila ini sendiri bersifat objektif dan universal. Dan ada juga yang mengatakan bahwa nilai Pancasila itu bersifat subjektif. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, nilai Pancasila yang bersifat objektif. Kenapa kok dikatakan bahwa dia bersifat objektif? Nah, karena yang pertama adalah rumusan sila-silanya itu menunjukkan sifat yang umum, universal, dan abstrak tadi. Jadi sifatnya umum sehingga kemudian dia objektif. Kemudian yang kedua, dia tidak terikat ruang, jadi bisa diimplementasikan dalam berbagai zaman gitu. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Pancasila yang kemudian dia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, nah dia merupakan memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi dia merupakan sumber dari hukum positif di Indonesia. Artinya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu tidak bisa diubah gitu, karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau mengubah nilai Pancasila itu sama dengan membubarkan negara gitu, sehingga kemudian nilai Pancasila disebut bersifat objektif. Nah, tapi ada juga yang menyatakan bahwa nilai Pancasila itu bersifat subjektif. Artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya melekat pada pembawanya. Yaitu pembawanya siapa? Yaitu masyarakat atau bangsa negara Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Karena yang pertama kemarin juga sudah dibahas bahwa kausa prima dari Pancasila, kausa materialis dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, yaitu yang kemudian jadi semua budaya, nilai agama, dan nilai-nilai lainnya yang ada dalam bangsa Indonesia kemudian direnungkan sebagai refleksi filosofis dari para pendiri bangsa. Kemudian terbentuklah nilai Pancasila gitu. Jadi dia timbul dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dia adalah hasil filsafat dari bangsa Indonesia. Begitu. Jadi dia adalah jati diri bangsa. Kemudian yang ketujuh, nilai Pancasila itu terkandung 7 nilai kerohanian lainnya, nilai kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, etis, estetis, religius gitu, sehingga kemudian sangat subjektif gitu kan. Kebenaran, keadilan, kebijaksanaan itu kan semuanya sangat subjektif, sehingga dinyatakan bahwa Pancasila itu juga bersifat subjektif. Nah, Pancasila dia juga merupakan dasar fundamental negara. Nah, kalau tadi dibahas Pancasila adalah
fundamental moral negara dan fundamental politik negara. Jadi Pancasila merupakan dasar dari fundamental negara. Kenapa? Hal itu terlihat dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada 4 pokok pikiran. Jadi di pokok pikiran yang pertama itu terkandung nilai persatuan dari sila ketiga. Di pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 45 yang kedua itu terkandung nilai keadilan sosial, yaitu sila kelima. Di pokok pikiran yang ketiga terkandung nilai kedaulatan rakyat atau sila keempat. Di pokok pikiran yang keempat terkandung nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu sila pertama dan sila kedua. Nah, pokok pikiran pertama, kedua, dan ketiga dia merupakan fundamen politik negara. Sedangkan pokok pikiran yang keempat, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan, merupakan fundamental moral negara. Nah, nilai Pancasila itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dia memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi, Pancasila merupakan dasar fundamental negara dalam pelaksanaan maupun penyelenggaraannya. Kan jadi terlihat bahwa dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar 45 saja di dalamnya terkandung sila-sila Pancasila, sila ketiga, sila kelima, sila keempat, sila pertama, dan sila kedua. Oke. Nah, makna Pancasila. Jadi, kalau dianalisis berdasarkan morfologi itu seperti ini. Jadi, inti atau makna substansi dari sila Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, makna sila Pancasila itu terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Makna sila yang pertama itu artinya adalah bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan nilai ketuhanan. Makna dari sila yang kedua itu artinya adalah bahwa semuanya harus disesuaikan dengan hakikat manusia, gitu, bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemudian sila ketiga itu artinya adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, dan itu merupakan suatu syarat yang mutlak dan tidak dapat dibagi. Kemudian sila keempat itu artinya adalah negara pada hakikatnya adalah untuk seluruh rakyat, jadi demokrasi. Nah, sila yang kelima artinya adalah setiap aspek negara harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Begitu. Nah, dalam implementasinya Pancasila kemudian menjadi pedoman atau petunjuk hidup dari bangsa Indonesia. Nah, namun ada beberapa problem besar yang menjadi PR dari bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan sila-sila Pancasila. Untuk sila yang pertama masih ada masalah besar terkait dengan radikalisme. Sila kedua, masih banyak masalah yang terkait dengan kekerasan. Kemudian sila ketiga, masih banyak masalah yang timbul karena kemudian adanya pluralitas dari bangsa Indonesia. Sila keempat, ini demokrasi, gitu. Masalahnya adalah kemudian demokrasi itu lebih mengutamakan kepentingan mayoritas daripada kepentingan minoritas. Sila kelima, masalahnya adalah
bahwa sistem politik dan ekonomi di Indonesia itu kok masih belum berkeadilan sosial. Nah, saya rasa itu untuk materi Pancasila sebagai sistem nilai, silahkan dipelajari lebih lanjut dengan membaca PPT-nya lagi atau dengan merujuk pada buku yang lain. Nah, untuk materi ini saya merujuk dari bukunya Kailan. Jadi nanti kalau mau membaca lebih lanjut kalian bisa membeli bukunya Kailan Pendidikan Pancasila. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar.